Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrion Tri Intano, SPT MPT. Saya adalah pelaku usaha peternakan kambing perah. Alamat kami di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, usaha ini dimulai di tahun 2009. Jadi di 2009 itu saya putuskan untuk berhenti bekerja di salah satu perusahaan waktu itu dan pulang kampung. Judulnya Pulang Kampung. Pulang kampung di sini adalah tempat kampung orang rumah ya, artinya orang Sumando lah kita di sini. Jadi dimulai di 2009. Saya berhenti dan pulang kampung, pengen membuka usaha peternakan karena basicnya adalah sarjana peternakan, makanya saya berniat untuk membuka usaha peternakan. Jadi satu hal yang mendasari usaha ini salah satunya juga kebutuhan orang tua dan mertua saya waktu itu yang sakit-sakitan dan membutuhkan susu kambing. Makanya saya berniat untuk membuat usaha di bidang peternakan kambing perah seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, usaha ini seperti itu dan berlanjut sampai prosesnya. Awalnya kita membuka usaha ini hanya terbatas pada usaha budidaya peternakan kambing saja. Jadi setelah beberapa tahun barulah kita mulai mendapatkan susu kambingnya. Baru kita bisa 2 tahun atau 3 tahun berjalan baru agak lancar kita memproduksi susu kambingnya. Tapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa susu kambing ini penjualannya tidak serta-merta lancar seperti itu. Jadi setelah 1 tahun juga berjalan penjualan susu ini, baru kita mendapatkan pembeli yang tetap, reseller ada ke luar daerah dan segala macam, dan orang juga sudah datang ke sini. Nah, di tahun 2014 itu dibangunlah ini tempat kita berbincang-bincang ini. Ini adalah unit pengolahan susu kambing Rantiang Ame. Ini adalah unit pengolahan susu khusus di luar dari on farm tadi, di kandang tadi gitu. Jadi dibangunlah ini dan beserta dengan peralatan-peralatannya sampai kita juga disupport oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya di tahun 2019 baru kita bisa mendapatkan izin edar dari BPOM RI. Jadi jangan takut kawan-kawan, susu yang teman-teman minum ini, susu ini adalah susu kambing yang sudah dipasteurisasi dan telah legal mempunyai izin edar dari BPOM RI. Susu ini diolah mengikuti kaedah keamanan atau SOP dari pengolahan susu sendiri. Rantai dinginnya harus kita perhatikan. Jadi kawan-kawan, ini milkshake susu kambing yang kita olah di cafe sendiri di depan sana, Capri Cafe. Jadi awal merintis usaha ini adalah sebuah pendahuluan yang sangat berat. Kalau menurut saya, dulunya saya bekerja di beberapa perusahaan dan saya menerima gaji tiap bulannya. Tahu-tahu sekarang berusaha di bidang peternakan. Mungkin kita tahu bahwa pandangan masyarakat tentang peternakan dan pertanian ini adalah cukup agak sedikit di bawah atau grassroots lah. Jadi itulah saya mulai. Saya datangkan awal itu kambing dari Kaligesing, Jawa Tengah sana. Itu induk sebanyak 20 ekor, kemudian pejantannya 2 ekor. Jadi total 22 ekor masuk ke kandang di 2011 awal. Nah, mulai merintis dan ternyata meskipun dasarnya usaha peternakan, dasarnya sarjana peternakan, tidak serta-merta membuat usaha ini langsung berjalan begitu saja. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi di sini. Di antaranya adalah penyakit kambing,
kemudian bagaimana manajemennya yang kurang bagus sehingga kambingnya menjadi kurus dan segala macam. Jadi untuk itu saya memang pada saat itu kita belum punya Android, kita belum punya kamera segala macam yang untuk komunikasi dengan pihak-pihak kawan-kawan yang di Kaligesing sana. Jadi by phone saja ya kalau ada kasus kendala segala macam. Tapi tidak menyurutkan niat saya untuk belajar dan belajar lagi. Alhamdulillah setelah 1 atau 2 tahun usaha ini baru mulai perkembangan breeding ini berhasil seperti itu baru, dan di 3 tahun baru kita bisa menikmati susu ini. Nah, situlah merangkak usaha ini mulai orang tahu manfaat susu kambing, sudah mulai datang ke sini membeli susu kambing, dan kita juga sudah mulai menjual ke beberapa daerah. Jadi reseller kita ada di Padang, ada di Pekanbaru, ada bahkan sampai ke Sumatera Utara, Sedepuan, Sibuan untuk pengiriman susu ini, dan dijadikan minuman kafe juga di sana. Jadi proses kegiatan di usaha peternakan ini merupakan rangkaian siklus kegiatan yang tidak putus ya, dari awal sampai akhir kita pengolahan susu. Nah, di awal itu kita semua karyawan pada pagi itu masuk sekitar jam 6:30 ya, 6:30 itu semuanya berawal dulu dari membersihkan sisa-sisa pakan di sore hari kemarin. Bersihkan sisa pakan di tempat pakannya, kemudian diberikan pakan hijauan dulu. Kalau kita di sini diberikan pakan hijauan sesuai dengan takaran yang sudah kita tentukan tadi. Nah, itulah pakan yang kita gunakan di sini adalah pakan 2 jenis pakan, antara hijauan kemudian juga pakan konsentrat. Nah, pakan hijauan ini terdiri dari daun-daunan, rumput-rumputan, kemudian leguminosa dan lain-lainnya. Satu hal kelebihannya lagi, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian untuk pakan ini, seperti daun ubi jala, daun singkong. Nah, itu juga kita bisa berikan. Kemudian juga diberikan pakan konsentrat. Pakan konsentrat itu kita gunakan sekarang ampas tahu. Kadang-kadang juga kita memakai dedak, dan tak lupa kita juga masukkan ke dalam ampas tadi itu mineral dan garam. Nah, itu kebutuhannya sangat sedikit tapi sangat diperlukan untuk ternak ini, karena ternak ini dikurung ya tiap hari. Jadi kita tahu bahwasanya susu ini adalah minuman atau makanan yang sangat bergizi, mempunyai gizi yang tinggi, tapi sangat rentan terhadap bakteri. Artinya susu inilah kategori pangan atau minuman yang high risk ya, high risk. Oleh sebab itu susu harus kita olah, kita distribusikan, kita simpan mengikuti kaedah keamanan pangan susu atau SOP pengolahan susu. Jadi dalam rinciannya pengolahan susu ini adalah mengikuti kaedah rantai dingin. Jadi susu diolah, didistribusikan, disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius ke bawah. Nah, di atas suhu itu adalah zona merah untuk produksi susu ini. Nah, bakteri sangat suka terhadap susu ini, makanya kalau di Rantiang Ame kita melakukan pemerahan itu mengikuti kaedah kebersihan dari kandang tadi. Meskipun kita belum mengolahnya, memerahnya menggunakan mesin ya, tapi dalam tahap-tahap prosesnya kita harus mempertimbangkan
meminimalisir untuk kontaminasi bakteri. Misalnya seperti ini. Dari peralatannya kita menggunakan milk can yang stainless, penampung susu tadi itu dihangatkan dulu, dipanaskan dulu, dicuci dengan air hangat, saringannya juga dicuci, kemudian kita kirim ke kandang, dan karyawan-karyawan yang di kandang di pagi hari sebelum melakukan pemerahan itu melakukan pembersihan kandang dulu. Dia membersihkan lantai kandang, membersihkan kotoran-kotoran kambing, langsung dikarungkan, dan kemudian lantai kandang itu dicuci. Setelah bersih tadi, barulah si karyawan yang satu lagi itu mencuci ambing dari ternak tadi. Nah, kawan-kawan mungkin agak ragu ya, ambing ini apa? Ambing ini adalah susunya, susu jaringan susu tadi itu, organ susu itu disebut dengan ambing. Nah, itu dicuci dengan air hangat dulu, kemudian dilap sampai kering sambil dipijat-pijat untuk membuat ternak ini menjadi nyaman sehingga hormon-hormon yang bekerja untuk mengeluarkan air susu ini bisa lancar mengalir seperti itu. Nah, setelah ambing ini dicuci, barulah nanti dilakukan pemerahan. Nah, ini ada tipsnya, ada juga kiatnya di sini, pencetan pertama, air susu pertama yang keluar dari ambing kambing itu harus kita buang karena ditakutkan itu bakteri yang semalaman bersemayam di situ. Jadi itu harus kita buang, kemudian kita tampung menggunakan teko, dan setelah penuh kita wajib menyalin susu ini sambil disaring ke milk can. Nah, itulah urutan-urutan itu. Jadi di pemerahan harus sampai tuntas. Pemerahan harus dilakukan sampai tuntas, dan setelah tuntas nanti kita lakukan pencelupan puting dengan desinfektan. Namanya teat dipping. Nah, desinfektan ini. Nah, setelah susu tadi sampai ke milk can disaring, baru setelah semuanya tuntas, tentunya kita juga harus mendahulukan pemerahan ternak yang sehat ya. Kalau ternak sakit itu baru kita tangani setelah susu-susu yang sehat ini kita bawa ke ruangan pengolahan susu. Nah, susu yang hasil perahan ini kita langsung bawa ke unit pengolahan susu ya, di tempat ini, di ruangan di belakang yang teman-teman lihat latar ini, unit pengolahan susu. Dan kadang-kadang kita secara berkala juga melakukan pengecekan kualitas susu sebelum diolah dengan menggunakan lactoscan atau alat pengecek susu. Di sana juga sudah kelihatan hasilnya nanti kandungan gizi dari susu ini, proteinnya berapa, lemaknya berapa, kadar airnya berapa, ada di sana. Jadi setelah itu di karyawan khusus yang bekerja di labor ini, di unit pengolahan ini, ganti baju, cuci tangan segala macam, baru dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses memanaskan susu kambing ini pada suhu tertentu. Kita gunakan hanya suhu 70 derajat saja sampai bakterinya mati. Nanti baru dilakukan pendinginan. Nah, setelah dilakukan pendinginan, baru kita lakukan packaging susu ini, kemasan botol dan kemasan saset. Nah, sesegera mungkin susu yang setelah di packing ini wajib disimpan ke freezer. Nah, seperti itulah proses berjalannya pengolahan susu kambing. Jadi, pembeli atau buyers nanti akan datang ke sini. Dan buyers ini kalaupun kita melakukan pengiriman ke luar daerah, kita harus menerapkan SOP tadi juga, kawan-kawan. Jadi harus susu ini dalam keadaan beku, harus dalam keadaan dingin yang kita kirim ke Pekanbaru, ke Padang, dan segala macamnya. Jadi jangan takut, kawan-kawan ya. Kalau seandainya susu telah ditangani dengan baik, maka minum susu adalah sebuah kegiatan, sebuah minuman yang mendapatkan manfaat yang baik. Tapi kalau seandainya susu ini tidak ditangani dengan baik, barangkali tidak manfaat yang akan kita dapatkan, mungkin juga akan menyumbangkan bakteri untuk tubuh kita.
Jadi untuk kawan-kawan semua ya, jangan takut untuk melakukan wirausaha peternakan. Bekerja, rezeki itu datangnya bukan hanya dari bekerja kantoran ya, bekerja di perusahaan dan segala macamnya. Rezeki itu juga datang dari wirausaha, perdagangan dan lain sebagainya macamnya. Jadi intinya apapun itu usahanya, kalau menurut saya kita harus konsisten, yakin dalam dan mempunyai niat untuk melakukan usaha ini, tidak coba-coba dan harus melaksanakannya sepenuh hati. Harus melaksanakan sepenuh hati, apalagi di bidang usaha peternakan. Kalau tidak sepenuh hati, nanti ternaknya juga akan tidak sepenuh hati memberikan hasilnya kepada kita. Jadi yakinlah kawan-kawan, kalau seandainya kita berusaha dalam melakukan wirausaha, melakukan usaha, jika dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, insya Allah usaha ini akan berjalan dengan baik. Dan satu lagi juga tak lupa bahwasanya ilmu atau pengalaman atau keilmuan tentang usaha ini tentunya juga harus kita kuasai. Berikanlah sesuatu pada orang yang memiliki kemampuannya atau ilmunya. Nah, seandainya kita tidak memberikan sesuatu pada orang yang tidak mempunyai pengalaman di bidang itu atau tidak memiliki ilmu, mungkin perlu kehancurannya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, intinya jangan lupa belajar terus. Apalagi sekarang banyak kegiatan atau banyak media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Salah satunya adalah YouTube ini, channel YouTube. Jadi jangan lupa kawan-kawan semua penonton channel ini, silakan like, subscribe, dan kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini, silakan share sebanyak-banyak mungkin kepada kawan-kawan semua biar motivasi usaha ini tetap bergulir dan kawan-kawan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan YouTube seperti ini. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya dari saya tentang usaha peternakan kambing ini. Tapi satu hal yang saya juga perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua, seandainya ada kawan-kawan yang berminat untuk menikmati aneka olahan susu kambing seperti ini, milkshake dicampur dengan kopi dan segala macamnya, atau pengen membeli susu kambing original yang sudah dipasteurisasi dalam keadaan beku sesuai dengan SOP tadi, silahkan datang ke sini di Peternakan Kambing Rantiang Ameh, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk lebih gampangnya, kawan-kawan bisa searching di Google Map saja, Google Map Peternakan Kambing Rantiang Ameh. Insya Allah sampai diantar ke sini oleh Google Map-nya ya. Jadi itu jangan ragu, di sini juga kita menyediakan gulai cancang kambing yang fenomenal ini ya di Sumatera Barat. Jadi untuk lebih lanjutnya, kalau pengen menghubungi kami di sini, silahkan juga tonton dan cari channel YouTube kita Rantiang Ameh Goat Farm ya, atau kalau pengen bertanya secara langsung, silakan follow dan DM Instagram kita Caprigold Susu Kambing. Nah, insya Allah kalau ada pertanyaan seputar usaha peternakan dan susu kambing, silakan DM saja secara langsung di Instagram kita. Saya akan jawab seandainya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Sekian dulu ya kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.